Ruang Dewa Beladiri, bab 496 sampai dengan 500. Bab 496 berita yang dibawa oleh Jiao Mujiao. Berita bahwa Cao Yuyu menantang Ye Xiwen berperang dengan cepat menyebar ke seluruh Akademi Zhenwu, menambah babak baru yang memukau dalam perseteruan antara puncak Changxing dan Balai Penegakan Hukum. Meski saat ini belum tepat, bagi para pejuang yang umurnya sangat panjang, 10 tahun atau lebih bukanlah apa-apa. Awalnya, harus dikatakan bahwa persaingannya tidak selevel, tetapi banyak orang ingat bahwa Ye Xiwen baru berada di Akademi Zhenwu selama sekitar 10 tahun. Ketika pertama kali masuk, ia baru saja memasuki level legendaris belum lama ini, tetapi setelah lebih dari 10 tahun, ia telah mengejar para jenius itu. Kecepatan ini jelas sangat cepat. Kira-kira 10 tahun lagi, siapa yang tahu seberapa besar Ye Xiwen akan berkembang. Mungkin dia benar-benar akan mampu bersaing dengan Cao Yuyu. Ye Xiwen agak tertekan karenanya. Ia tidak mengatakan apa-apa, juga tidak mengatakan bahwa ia setuju dengan kompetisi tersebut, tetapi semua orang tampaknya diam-diam menyetujuinya dan tidak mengubah pendapat Ye Xiwen sama sekali. Tentu saja, menurut mereka, apakah Ye Xiwen akan menolak? Tentu saja tidak. Ye Xiwen sekarang sudah menjadi tokoh terkenal. Jika dia menolak seperti ini, bukankah itu akan menjadi aib bagi Akademi Zhenwu? Ye Xiwen terdiam. Berapa harga wajah per pon? Dibandingkan dengan kemungkinan kehilangan nyawanya, itu tidak ada apa-apanya. Alasan dia tidak menolak adalah karena dia berpikir, siapa yang tahu apa yang akan terjadi dalam 12 tahun. Sudah berapa tahun total dia berlatih? Hal terpenting baginya sekarang adalah mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan Tai Huang Po Seng Dan. Ye Xiwen sebelumnya tidak tahu banyak tentang hal ini, tetapi kali ini, untuk mengumpulkan dan menyempurnakan Tai Huang Po Seng Dan, ia akhirnya mengerti. Menjadi seorang alkemis, tanpa dukungan kekuatan besar, sungguh mustahil. Bukan karena dia tidak punya uang. Ye Xiwen cukup kaya, dan itu lebih dari cukup untuk memurnikan ramuan yang dibutuhkan untuk levelnya. Tentu saja, ini tanpa mempertimbangkan ruang misteriusnya dan pil esensi spiritual yang dikonsumsi oleh praktiknya sendiri. Namun, ada banyak masalah nyata, seperti beberapa ramuan obat yang tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, atau banyak harta langka yang belum pernah ia dengar. Mustahil bagi seorang kultivator untuk mengumpulkan benda-benda ini. Hanya gudang harta karun dari kekuatan besar yang mungkin bisa mendapatkannya. Menjadi alkemis tangguh hanyalah khayalan belaka bagi seorang kultivator tunggal. Bahkan bagi seseorang seperti Ye Xiwen, yang memiliki segudang resep tak dikenal, hal itu akan sia-sia tanpa bahan yang memadai. Sepengetahuannya, para ahli alkimia terkemuka yang meninggalkan buku-buku panduan alkimia legendaris adalah pejabat tinggi dalam faksi tertentu, atau telah membangun raksasa mereka sendiri yang mencakup berbagai bidang, terus-menerus mengumpulkan berbagai bahan untuk memenuhi kebutuhan alkimia mereka sendiri. Oleh karena itu, para alkemis independen tersebut pada dasarnya menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mencari berbagai kekayaan alam di pedalaman pegunungan dan hutan. Melalui koneksi Akademi Zhenwu, daftar bahan obat yang didaftarkan Ye Xiwen diisi satu persatu, tetapi segera, Ye Xiwen menemukan bahwa poinnya secara bertahap menjadi tidak mencukupi. Ye Xiwen tidak melakukan banyak misi untuk mendapatkan poin selama beberapa waktu, tetapi hanya memenangkan kejuaraan kompetisi seni bela diri gabungan 4 kekuatan utama telah memberinya banyak poin. Namun, poin-poin ini tidak cukup untuk dikonsumsi Ye Xiwen, karena banyak ramuan obat dalam daftar yang dibuat Ye Xiwen sangat berharga, dan beberapa, meskipun tidak berharga, sangat langka. Untuk mengumpulkannya, tentu saja akan membutuhkan banyak poin, dan Ye Xiwen juga mengirimkan tugas itu ke Beidou. Beidou adalah organisasi besar dengan jangkauan yang luas. Saya khawatir itu bukan hanya dunia Zhenwu. Bagaimanapun, Beidou tidak melarang anggotanya untuk memberikan tugas. Selama Anda mampu, Anda bisa melakukannya. Jumlah orang di Beidou tidak banyak, tetapi masing-masing adalah elit,
dengan saluran dan sumber informasi yang sulit dibayangkan oleh orang biasa. Namun, tidak ada kabar dari Beidou. Di Akademi Zhenwu, setelah mengumpulkan sebagian besar ramuan obat, Ye Xiwen terpaksa mulai mengumpulkan poin. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan pil Tai Huang Poseng terlalu menakjubkan. Tapi juga benar bahwa jika tidak membutuhkan bahan-bahan menakjubkan seperti itu, pil itu tidak akan bisa membantu orang menembus alam suci. Kata Ye Xiwen, sejauh ini, ia belum mendengar ada pil di Akademi Zhenwu yang bisa membantu orang menembus alam suci. Para master di alam suci sudah menjadi master terbaik di Akademi Zhenwu. Sulit menemukan master yang melampaui alam suci, dan para master suci agung bagaikan pilar sekolah. Mereka umumnya dianggap sebagai yang pertama dalam warisan peringkat teratas, yaitu tingkat kultivasi. Jika ada ramuan semacam itu, maka para semi-santo itu akan mampu menerobos ke alam santo, dan kekuatan Akademi Zhenwu tentu akan meningkat pesat dalam waktu singkat. Sekarang aku hanya bisa menyelesaikan tugas untuk mendapatkan poin yang bisa ditukar dengan ramuan obat itu. Ye Xiwen memikirkannya, dan inilah satu-satunya cara. Meskipun Ling Yuan dan dapat ditukar dengan sejumlah poin, itu tidak hemat biaya. Kedua, ia tidak memiliki cukup Ling Yuan dan, jadi bagaimana ia bisa menukarnya dengan poin? Ia tak lagi sama seperti dulu ketika ia begitu antusias menerima misi. Saat itu, ia hanyalah seorang legenda kecil, dan misi yang bisa ia terima cukup terbatas. Namun, ranahnya kini telah mencapai tahap akhir semi-santo, dan kekuatan tempurnya cukup untuk mengalahkan semua master di ranah santo tingkat menengah. Ada perbedaan yang sangat besar. Waktu berlalu hari demi hari. Ye Xiwen, yang telah mengungkapkan perjanjian pertempurannya dengan Cao Yuyu, tidak berlatih secara tertutup seperti yang dipikirkan orang lain. Sebaliknya, ia mulai menerima dan menyelesaikan tugas dengan panik. Banyak murid di alam suci tercengang oleh proses tersebut. Semua orang bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Ye Xiwen. Dia tidak berlatih dengan baik, tetapi menerima misi di mana-mana. Meskipun menerima misi dapat mengasah dirinya, itu tidak secepat berlatih dengan sepenuh hati. Namun, segera terungkap bahwa Ye Xiwen sedang membeli sejumlah besar harta karun langka dan bahan obat. Beberapa orang juga berspekulasi bahwa Ye Xiwen mungkin sedang mengumpulkan bahan untuk ramuan tertentu. Namun, seseorang secara khusus berkonsultasi dengan ahli alkimia di Akademi Zhenwu, tetapi bahkan ahli alkimia itu pun tidak dapat mengetahui jenis ramuan apa yang ingin dibuat Ye Xiwen. Namun, satu hal yang pasti, Ye Xiwen mungkin benar-benar sedang mengumpulkan bahan untuk ramuan tertentu. Dan itu pasti ramuan yang sangat penting, kalau tidak, Ye Xiwen tidak akan meletakkan kultivasinya dan secara khusus mengumpulkan bahan-bahan ini. Ada banyak pendapat berbeda saat itu. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah sejenis ramuan penambah kekuatan, dan ada pula yang mengatakan bahwa ini mungkin ada hubungannya dengan Ye Xiwen. Tak lama kemudian, Ye Xiwen menyadari bahwa semua bahan obat yang ingin ia kumpulkan telah terjual habis dan kini stoknya habis. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa orang-orang dari Balai Penegakan Hukumlah yang mengambil tindakan? Orang-orang dari Balai Penegakan Hukum juga menemukan bahwa ramuan obat ini sangat penting bagi Ye Xiwen, jadi mereka langsung mengambil tindakan untuk mencegatnya di sumbernya. Ye Xiwen dan orang-orang dari Balai Penegakan Hukum sudah berselisih. Selama Ye Xiwen menginginkan sesuatu, mereka pasti tidak akan mendukungnya. Pasti orang-orang dari Balai Penegakan Hukum itu. Mereka benar-benar menggunakan cara yang begitu keji. Geram Yang Wenjun, sambil menunjuk langsung ke Balai Penegakan Hukum. Hal-hal seperti itu tidak perlu diselidiki, dan semua orang tahu siapa yang bertanggung jawab. Ye Xiwen dengan panik menerima tugas untuk mendapatkan poin, dan tugas mengumpulkan ramuan obat ini diserahkan kepada Deng Suixin dan Yang Wenjun. Bagaimanapun, Ye Xiwen memberikan semua poin kepada mereka berdua, dan ketika seseorang menjual ramuan obat dalam daftar, mereka akan bertanggung jawab untuk membelinya dengan poin tersebut. Ye Xiwen baru saja kembali dari menyelesaikan misi ketika dia mendengar keluhan Yang Wenjun.
Namun, ia tidak terlalu terkejut. Dengan sifat dominan Balai Penegakan Hukum, tidak ada yang tidak bisa mereka lakukan. Menggunakan metode selembut itu saja sudah di luar dugaan Ye Siwen. Jika mereka tidak tahu ramuan macam apa yang Ye Siwen rencanakan untuk disempurnakan, Tai Huang Po Seng dan mungkin sudah beterbangan di langit sekarang. Ye Siwen tidak terkejut mereka menebak idenya untuk memurnikan eliksir, karena memang tidak sulit untuk menebaknya. Satu-satunya hal yang sulit adalah jenis eliksir apa yang sedang dimurnikan Ye Siwen. Mereka pasti telah memperoleh daftar bahan obat yang dibeli Ye Siwen, tetapi mustahil untuk menebak isinya hanya berdasarkan daftar itu, atau bahkan memulihkannya. Jika daftar itu bisa dipulihkan semudah itu, maka mereka meremehkan para ahli alkimia kuno itu. Ye Siwen bahkan berharap mereka bisa mencoba menyempurnakan obat sesuai daftar. Pada akhirnya, hanya mereka yang akan sial. Butuh lebih dari 1000 kali percobaan untuk menemukan formula pil. Jika mereka benar-benar mencoba lebih dari 1000 kali, berdasarkan nilai ramuan ini, pasti cukup untuk membuat Balai Penegakan Hukum bangkrut. Namun, Ye Siwen tidak punya cara untuk menangani masalah ini. Lagi pula, bahan obat itu ada di tangan orang lain, dan dia tidak bisa mencegahnya memberikannya kepada siapapun. Namun, kedatangan seseorang kemudian benar-benar menyelesaikan kesulitan Ye Siwen, yaitu Jiao Mujiao dari Beidou. Ia mengenakan jubah putih bulan, yang tidak memiliki aura halus kingsu. Sebaliknya, ia memancarkan aura hikmat dan mematikan. Ia tinggi dan memiliki labu anggur yang menggantung di tubuhnya, dari mana aroma anggur memenuhi udara. Ini adalah kedua kalinya Ye Siwen melihat Jiao Mujiao. Setiap kali dia datang, dia sedikit misterius. Baginya, Akademi Zhenwu tampak tak berdaya. Dia tampaknya memiliki beberapa cara khusus untuk menghindari persepsi. Tentu saja, ini dalam kewaspadaan normal tanpa memberitahu para master sejati. "Mengapa kamu di sini?" tanya Ye Siwen sambil mengerutkan kening. "Tentu saja aku di sini untuk kabar baik," kata Jiao Mujiao. "Organisasi ini sudah memiliki informasi tentang tanaman obat yang kamu minta mereka awasi terakhir kali. Beberapa sudah tersedia, dan beberapa sudah dibeli oleh organisasi ini." Ye Siwen ingat bahwa ia memang pernah meminta Beidou untuk mengumpulkan ramuan ini beberapa bulan yang lalu, tetapi ia tidak menganggapnya serius sebelumnya. Beidou memang organisasi yang kuat, tetapi dalam benaknya, itu hanyalah organisasi yang merekrut murid-murid muda, tidak sebanding dengan Akademi Zhenwu. Bab 497 Bahan obat yang diperoleh. Tapi sekarang aku sadar aku sepertinya meremehkan organisasi Beidou. Jelas ada saluran yang tidak diketahui Ye Siwen. Tentu saja, ini ada hubungannya dengan fakta bahwa Ye Siwen mengumpulkan informasi itu sendirian. Kecepatan Ye Siwen sendiri sulit dibandingkan dengan kecepatan sebuah organisasi. Tapi, tahu nggak sih, organisasi ini nggak akan ngasih kamu semua ini gratis. Kata Jiao Mujiao sambil terkekeh, 5.000 poin kontribusi. Tapi mengingat kamu baru aja bergabung dan mungkin belum punya poin kontribusi, organisasi bilang kalau kamu selesaiin satu tugas, semua ini bakal dikirim. Tentu saja, kami nggak akan memaksamu, kamu bisa pilih sendiri. Ye Siwen tersenyum pahit. Pada titik ini, apakah dia punya pilihan lain? Kini, tantangan Cao Yuyu sudah di depan mata. Meskipun masih ada lebih dari 10 tahun tersisa, 10 tahun bukanlah waktu yang lama untuk kultivasi dan bagi para pejuang seperti mereka. Dalam sekejap mata, mereka mungkin akan bertemu, dan Ye Siwen tidak punya banyak waktu untuk bertahan. Seperti dugaannya, meskipun Beidou mengklaim tidak akan memaksa anggota menerima tugas, begitu ada tugas, ia akan memberi anggota kondisi yang tidak bisa ditolak dan alasan yang tidak bisa ditolak agar anggota menerima tugas tersebut. Baginya saat ini, memasuki alam suci merupakan prioritas utama, dan patut dikatakan itulah hal yang paling ia pertimbangkan selama ini. "Misi apa?" tanya Ye Siwen tanpa berpikir panjang. Ia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak saat ini.
Hanya dengan memasuki alam suci ia bisa mencari kemajuan lain. Fondasinya terlalu kuat, yang juga membuat penghalangnya terlalu kokoh. Jika ia mengandalkan dirinya sendiri untuk menyerang, akan butuh lebih dari 10 tahun untuk menembusnya. Begini, seorang anggota bawahan organisasi kita sedang diburu, dan sekarang dia mencari seseorang untuk menyelamatkannya di seluruh dunia. Kata Jiao Mujiao sambil menyeringai. Anggota apa? Tanya Ye Xiwen. Ye Xiwen hanya memiliki pemahaman sekilas tentang organisasi biduk. Ia tahu organisasi itu sangat kuat. Pemimpin tertinggi biduk konon adalah penguasa bintang biduk yang legendaris, tetapi tak seorang pun pernah melihatnya secara langsung. Di bawahnya terdapat para pejabat 7 bintang, dan kemudian 14 rasi bintang. Mereka semua adalah anggota resmi biduk. Di bawah anggota resmi ini, terdapat kandidat bintang, anggota periferal, dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa Beidou adalah organisasi yang sangat besar. Tentu saja, hal ini berlaku jika anggota periferal tersebut dihitung. Tanpa mereka, Beidou hanyalah organisasi kecil yang tidak mungkin lebih kecil lagi. Dia adalah duri dalam daging kita di alam Feixing. Kata Jiao Mujiao, menahan senyum di wajahnya. Kau juga punya mata-mata di alam bintang terbang. Tanya Ye Xiwen. Wilayah Feixing tidak diragukan lagi merupakan wilayah kekuasaan Sekte Feixing. Kekuatan lain mungkin tidak sepenuhnya tak tertembus, tetapi juga tidak mudah untuk menyusupinya. Hehe, jangan tanya aku soal ini. Aku bergabung dengan organisasi ini beberapa tahun lebih awal darimu, dan aku tidak tahu banyak tentang banyak hal, seperti yang kau tahu. Kecuali para pejabat bintang 7 itu, kami para bintang, meskipun terdengar baik, sebenarnya hanyalah preman tingkat tinggi, melakukan hal-hal yang tidak mereka lakukan. Kata Jiao Mujiao. Ye Xiwen terdiam. Memang, meskipun ia baru berhubungan dengan Beidou sebentar, bukan berarti ia sama sekali tidak tahu. Para eksekutif puncak di organisasi Beidou, tentu saja, adalah Beidou Xinjun sendiri, diikuti oleh 7 pejabat bintang. Para bintang ini pada dasarnya adalah para preman, dengan kekuatan yang besar. Mereka terus-menerus menyelesaikan tugas demi mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Kemungkinan besar seorang bintang tidak akan pernah tahu banyak tentang identitas asli Beidou sampai ia meninggal. Mengapa seorang preman perlu tahu begitu banyak? Jadi, bintang-bintang ini mengaku sebagai anggota resmi, tetapi kenyataannya mereka mungkin tidak tahu sebanyak anggota periferal, karena anggota periferal loh yang benar-benar milik Beidou, sementara banyak dari bintang-bintang ini hanya mengambil apa yang mereka butuhkan dari Beidou. Apa identitas paku ini? Tanya Ye Xiwen. Aku baru tahu kalau penguntit ini ternyata pangeran dari Kekaisaran Wei Agung di alam Feixing. Dulu dia pernah menjadi penguntit organisasi kita. Rencana awal organisasi ini adalah membantunya naik tahta, lalu perlahan-lahan membantunya naik ke puncak Sekte Feixing. Kata Jiao Mujiao. Ye Xiwen terkesiap. Beidou benar-benar berani. Feixingmen adalah kekuatan dahsyat yang bisa dibandingkan dengan Akademi Zhenwu di masa kejayaannya. Beidou berani menempatkan mata-mata di pasukan seperti itu. Lalu ia berpikir, apakah Beidou juga akan memiliki mata-mata di Akademi Zhenwu? Kemungkinan ini sangat tinggi. Pada dasarnya, semua kekuatan besar akan menempatkan mata-mata di satu sama lain untuk mencuri informasi. Tetapi kemudian Ye Xiwen membuang semua pikiran itu dari kepalanya dan terus mendengarkan Jiao Mujiao. Tapi kemudian, dia tidak mau dikendalikan oleh organisasi kami dan berencana untuk pergi. Jiao Mujiao menjelaskan. Jadi, para petinggi memutuskan untuk memberinya kelonggaran dan memberitahu dia betapa pentingnya dirinya, jadi mereka menarik semua orang yang mereka kirim. Apa kau tidak takut ketahuan? Kalau kau membuat Feixingmen murka, kau mungkin tidak akan senang. Tanya Ye Xiwen. Hehe, pasukan sebesar Feixingmen paling tidak berdaya melawan pasukan seperti kita. Lebih baik tutup mata saja. Lagi pula, pangeran itu cukup ambisius dan tidak bodoh. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan siapapun tahu tentang hubungannya dengan kita.
Kalau tidak, dia tidak akan bisa menjadi kaisar, dan akan jadi masalah apakah dia bisa menyelamatkan nyawanya. Jiao Mujiao terkekeh, lalu berkata dengan wajah tegas, "Jangan selalu bilang itu milikmu. Itu milik kami. Kau sekarang anggota Beidou kami." Oke, Ye Siwen mengangguk. Benar juga jika dipikir-pikir. Pasukan manapun akan menghukum pengkhianat dengan keras, sama halnya dengan pasukan manapun dari zaman kuno hingga sekarang. Kecuali sang pangeran mengalami keterbelakangan mental, ia tidak akan pernah berinisiatif untuk mengungkapkan hubungan mereka dengan Beidou. Lagi pula, untuk pasukan seperti Beidou yang begitu tidak menentu sehingga bahkan sarangnya pun tidak diketahui, sekuat apapun Fei Xingmen, itu akan sia-sia. Rasanya seperti menggunakan senjata anti pesawat untuk membunuh nyamuk. Sungguh menyedihkan. Lebih baik menutup mata. Tapi tanpa bantuan kita, sang pangeran hancur dalam pertempuran dengan pangeran-pangeran lain dan diburu seperti anjing mati. Kata Jiao Mujiao, dia teringat kita saat itu dan mencari bantuan ke seluruh dunia. Organisasi mengirim kita ke sana, dan kitalah satu-satunya yang cocok untuk pergi ke sana saat ini. Alam Feixing tidak seperti alam Zhenwu. Jika seorang bijak agung benar-benar pergi ke sana, tanpa cara yang luar biasa, dia pasti akan segera ditemukan. Sejak runtuhnya kekuasaan Akademi Zhenwu, banyak pahlawan telah bangkit di dunia Zhenwu, dan garis kendali kekuatan-kekuatan besar telah terjalin, meninggalkan banyak area hampa. Jiao Mujiao dapat melewatinya dengan mudah, tetapi Fei Xingmen berbeda. Area ini memiliki kendali yang sangat ketat dan tidak ada yang bisa masuk. Dibandingkan dengan Raja Kera yang suka pamer, alam suci tidak diragukan lagi jauh lebih tenang dan kecil kemungkinannya untuk menarik perhatian. Untuk pergi dari alam Zhenwu ke alam Feixing, butuh lebih dari 10 tahun terbang tanpa makan, minum, atau istirahat. Saat kita sampai di sana, dia pasti sudah tercincang menjadi bubur. Kata Ye Siwen, alam Feixing dan alam Zhenwu sangat berjauhan. Sekalipun dia membentangkan sayap iblisnya, akan butuh beberapa tahun baginya untuk terbang ke sana. Saat itu tiba, kesempatan itu akan hilang dan sang pangeran pasti sudah tercincang menjadi puluhan bagian. Ye Siwen sangat menyadari kekejaman dan kebrutalan perjuangan kerajaan ini. Ia memiliki pemahaman yang cukup tentang hal itu karena hubungannya dengan Pangeran ke-8, Yue. Kita punya keuntungan kali ini. Kita bisa menggunakan susunan teleportasi tersembunyi milik organisasi. Kata Jiao Mujiao sambil menyeringai. Jika ada susunan teleportasi, kecepatannya akan lebih cepat. Kita tidak perlu terbang lebih dari 10 tahun. Lagi pula, alam semesta ini sangat berbahaya. Jika kita mati di jalan, itu akan sangat menyedihkan. Tapi apakah hanya kita berdua? Tanya Ye Siwen. Tentu saja. Saat ini hanya pertarungan antar pangeran untuk memperebutkan tahta. Memiliki seorang master alam suci yang bertanggung jawab sudah cukup. Kata Jiao Mujiao, jika para pangeran terlalu kuat, bukankah kaisar mereka juga akan cemas? Ye Siwen memikirkannya dan menyadari bahwa jalan keseimbangan selalu merupakan jalan yang harus ditempuh di antara berbagai kekuatan. Ia kemudian bertanya, kapan kita berangkat? Lebih baik segera dilakukan, lebih cepat lebih baik. Aku juga takut anak bodoh itu akan dicincang. Kata Jiao Mujiao. Baiklah, aku akan memberitahu kakak-kakak seniorku dan pergi. Selain kakak perempuan kedua yang merupakan kultivator gila yang menyendiri sepanjang tahun, hanya ada Yang Wenjun dan Deng Suixin di puncak Changxing. Katakan saja pada mereka kemana kau akan pergi. Ini adalah pertama kalinya Ye Siwen berpartisipasi dalam misi sebagai anggota Beidou. Ia melepas jubah hijaunya dan mengenakan jubah prajurit berwarna putih bulan, tampak gagah dan menyegarkan. Mereka berdua hanya meminta Ye Siwen untuk berhati-hati dan tidak bertanya kemana Ye Siwen pergi karena tidak perlu. Setelah mereka berdua meninggalkan Akademi Zhenwu, mereka langsung terbang ke langit berbintang. Susunan teleportasi Beidou dipasang di langit berbintang. Jika dipasang di darat, akan terlalu mudah ditemukan. Setelah ditemukan,
konsekuensinya bisa dibayangkan. Ini adalah ramuan obat yang dikumpulkan oleh organisasi. Para petinggi mengatakan bahwa jika kamu setuju untuk datang kali ini, bahan-bahan ini akan diberikan kepadamu terlebih dahulu. Meskipun aku tidak tahu jenis ramuan apa yang kamu buat, ramuan ini jelas bermanfaat bagimu untuk meningkatkan kekuatanmu. Jika kamu meningkatkan kekuatanmu, akan lebih mudah bagi kami untuk menyelesaikan tugas ini. Jiao Mujiao mengeluarkan sebuah tas Qiankun dan melemparkannya kepada Ye Xiwen. Jiao Mujiao juga dapat melihat bahwa ramuan ini adalah bahan untuk memurnikan pil, tetapi dia tidak tahu jenis pil apa yang dibuat Ye Xiwen. Ye Xiwen mengamati area itu dengan pikirannya, memastikan bahwa memang itu ramuan yang ia minta. Ia langsung merasa senang. Sejujurnya, kemurahan hati organisasi Beidou membuat sulit untuk menyimpan dendam terhadap mereka, bahkan bagi penjahat tingkat tinggi seperti mereka, yang pada dasarnya memanfaatkan Beidou untuk keuntungan bersama. Ini menunjukkan bahwa Beidou memiliki keterampilan manajemen yang mumpuni. Meskipun organisasinya longgar, kohesinya jelas sangat kuat. Bab 498 Serangan Mendadak. Dalam pasukan umum, mengelola bawahan tak lebih dari sekadar imbalan dan hukuman. Ye Xiwen belum pernah melihat kata hukuman, tetapi ia telah menguasai kata hadiah dengan sempurna. Bahkan ia sendiri merasa sulit untuk tidak memiliki kesan yang baik tentang Beidou. Namun, Ye Xiwen tentu saja sangat gembira ketika mendapatkan bahan obat tersebut. Setelah kondisinya stabil, ia dapat menyempurnakan pil Tai Huang Poseng dan memasuki alam suci. Pada saat itu, situasinya akan sangat berbeda dari sekarang. Hanya alam suci yang akan menjadi master kelas. Satu utama Akademi Zhenwu. Meskipun sebelumnya ia memiliki kekuatan tempur alam suci, itu hanyalah kekuatan tempurnya. Alamnya sendiri masih berada di tahap semi-suci akhir. Setelah ia memasuki alam suci, kekuatannya akan mengalami perubahan drastis lagi. Pada saat itu, bahkan jika Cao Yuyu datang langsung kepadanya, ia tidak akan sepenuhnya kehilangan daya untuk melawan. Cao Yuyu adalah seorang jenius di generasinya, dan kekuatannya sudah sangat kuat. Selain itu, ranahnya jauh lebih unggul daripada Ye Xiwen, dan ia hanya selangkah lagi untuk menjadi seorang sage agung setengah langkah. Kekuatannya begitu kuat sehingga sulit ditebak. Setelah memasuki kehampaan, Ye Xiwen mengenakan topeng Kang Jinlong yang serasi, topeng kepala naga. Ia segera menyadari bahwa topeng ini sebenarnya berfungsi untuk menghalangi pikiran-pikiran ilahi. Selama ia mengenakan topeng itu, tak seorang pun bisa melihat seperti apa rupanya di baliknya. Di konstelasi biduk, apalagi orang luar, bahkan di antara orang-orang itu sendiri, satu-satunya yang mengenal semua orang mungkin adalah penguasa biduk itu sendiri. Banyak orang lain tidak akan pernah tahu penampilan satu sama lain seumur hidup mereka, dan identitas mereka dirahasiakan. Hal ini juga untuk menghindari memengaruhi identitas asli para anggota konstelasi. Melihat Jiao Mujiao, ia juga mengenakan topeng Jiao Mujiao, sehingga wajahnya tidak terlihat jelas. Ye Xiwen bahkan tidak tahu nama asli Jiao Mujiao. Setelah meninggalkan atmosfer alam Zhenwu, keduanya tiba di langit berbintang yang tak terbatas. Di bawah bimbingan Jiao Mujiao, mereka langsung menuju zona meteorit terpencil. Di antara meteorit padat yang tak terhitung jumlahnya, salah satunya memiliki ukiran susunan teleportasi. Naga kayu itu mencubit segel dan membuka susunan teleportasi tersebut. Keduanya melangkah masuk ke dalam susunan teleportasi dan segera menghilang ke dalam bidang bintang ini. Alam Zhenwu sangat jauh dari alam Feixing. Bahkan dengan susunan teleportasi, Ye Xiwen dan Jiao Mujiao masih membutuhkan waktu setengah bulan penuh untuk mencapai tepi alam Feixing. Selama setengah bulan ini, mereka berdua terus-menerus keluar masuk susunan teleportasi, dan mereka tidak tahu berapa banyak susunan teleportasi, besar maupun kecil, yang telah mereka alami. Akhirnya sampai. Menjelajahi bintang-bintang tanpa mencapai alam suci agung sungguh menyiksa, kata Jiao Mujiao dengan muram. Suara yang keluar dari topeng naga itu berdengung.
Alam suci agung dan alam suci adalah dua tahap yang sangat berbeda. Tidak sulit bagi mereka untuk mencapai kekuatan magis seperti mengecilkan bumi hingga 1 inci dan menyentuh hukum ruang. Sangat cocok untuk perjalanan antar bintang. Orang yang menyusahkan kita itu, aku benar-benar ingin menamparnya sampai mati. Jiao Mujiao melambaikan tangannya dan membuat gerakan menamparkan. Setelah setengah bulan terus-menerus mengganti susunan teleportasi, Jiao Mujiao tampak sangat mudah tersinggung. Ayo pergi, kalau tidak, kalau orang itu sampai tercincang sampai mati, celakalah kalian. Kata Ye Siwen, suaranya seperti dengung logam. Keduanya berjalan di atas cahaya pelangi dan melintasi ruang antar bintang dengan relatif tenang. Dibandingkan dengan alam Zhenwu, para master di alam Feixing tidak kalah kuat, bahkan jumlahnya lebih banyak. Setelah keduanya terbang selama beberapa jam, mereka akhirnya terjun ke atmosfer alam bintang terbang. Ayo pergi, anak itu sudah dekat. Seru Jiao Mujiao bersemangat. Ia memegang jimat di tangannya yang bisa digunakan untuk menemukan sang pangeran dan merasakannya. Keduanya telah melesat jauh ke lautan yang luas. Keduanya memiliki kekuatan tingkat Sein, dan mereka bergerak dengan kecepatan yang luar biasa di atas cahaya pelangi. Mereka menembus ombak dan segera menerjang ke kedalaman laut. Ombak bergulung-gulung di bawah kaki mereka, dan dari waktu ke waktu, ada monster di air yang berani menyerang mereka. Namun, Ye Siwen tidak perlu melakukan apapun, karena Jiao Mujiao langsung menekan monster-monster bodoh itu dengan auranya yang mengesankan. Ye Siwen ingat bahwa ia telah bertarung berkali-kali dengan monster-monster di kedalaman Laut Cina Timur hanya untuk mengasah kemampuannya. Monster-monster di wilayah laut ini bahkan lebih kuat daripada yang ada di Laut Cina Timur, tetapi monster-monster ini tidak lagi bisa menyusahkannya. Seorang master di alam suci sudah cukup untuk mengubah radius 1000 mil menjadi lautan kematian. Aku merasakannya, dia pasti ada di sekitar sini, kata Jiao Mujiao. Keduanya tiba-tiba merasa gugup karena mereka datang ke sini karena mendengar ada yang datang untuk memburu sang pangeran. Karena sang pangeran ada di sekitar sini, kemungkinan besar musuh-musuhnya juga ada di sana, dan mereka mungkin akan menghadapi pertempuran yang sulit saat itu. Ye Siwen menenangkan pikirannya dan menahan napas, separuh tubuhnya menyatu dalam kehampaan, menyembunyikan sosoknya. Pangeran ke-23, kenapa kau tidak menyerah saja? Sekarang semua anak buahmu sudah mati. Apa kau masih berpikir bisa lolos? Diiringi teriakan sedingin es, seberkas cahaya pelangi terbang cepat dari kejauhan. Ye Siwen mengamati dengan saksama dan melihat seorang pemuda berusia 20-an. Ia mengenakan jubah indah dan berwajah tampan. Namun saat ini, ia tampak sangat malu. Jubah indahnya telah robek menjadi beberapa retakan, dan terdapat beberapa luka besar di sekujur tubuhnya. Beberapa di antaranya telah berkeropeng, sementara yang lain masih berdarah. Cahaya yang dipancarkan energi sejati ke seluruh tubuhnya tidak seterang sebelumnya, berkedip-kedip, dan jelas terlihat bahwa dia sangat lelah. Ye Siwen segera mengerti bahwa orang ini pastilah pangeran bodoh yang disebutkan Jiao Mujiao. Dalam kata-kata Jiao Mujiao, orang yang bisa mendapatkan dukungan Beidou tetapi ingin melampaui Asteris adalah orang bodoh. Tidak ada yang salah dengan keinginan untuk melampaui, tetapi dia juga harus melihat kekuatannya sendiri. Dalam kata-katanya, itu seperti ingin menjadi bos bahkan sebelum dia menjadi cucu. Di belakangnya, beberapa cahaya pelangi mengejar dengan saksama, dan mereka semakin dekat. Aura hukum menyelimuti tubuh mereka. Mereka semua adalah master di tahap semi-Sein akhir. Di belakang mereka, seorang master dengan aura yang kuat menggantung dengan mantap di belakang semua orang. Ia adalah seorang master di tahap tengah alam suci, berambut putih dan berwajah muda, berpakaian ketat, dan kekuatannya luar biasa tinggi. Kata-kata itu baru saja keluar dari mulutnya. Aku tidak menyangka hanya dia yang tersisa. Sepertinya semua anak buahnya sudah mati. Lagi pula, bahkan para penguasa alam suci pun diutus untuk memburunya.
Pantas saja dia terlihat menyedihkan seperti anjing mati. Gumam Jiao Mujiao dalam hati. Meskipun ada sedikit nada meremehkan dalam kata-katanya, matanya tertuju pada lelaki tua berambut hitam dan berwajah kekanak-kanakan itu. Sudah sepantasnya anak buahnya mati. Itu akan membuatnya sepenuhnya berada di bawah kendali Beidou. Kata Ye Siwen setelah jeda. Kau benar, tapi ini urusan para petinggi. Kami hanya preman. Kenapa kami harus peduli? Apa kau masih mau bersaing memperebutkan pejabat bintang 7? Hehe, tapi sekarang tidak ada lowongan untuk pejabat bintang 7. Tapi kalau kau bisa membunuh salah satu dari mereka, kau akan punya kesempatan. Kata Jiao Mujiao sambil menyeringai. Ye Siwen mengabaikan pikirannya yang berkelana. Lelucon. Meskipun Ye Siwen belum pernah melihat langsung 7 pejabat bintang, ia pernah mendengar Jiao Mujiao menyebut mereka. Mereka adalah 7 orang suci agung di puncak kerajaan. Mereka tidak membutuhkan banyak kekuatan untuk menghancurkannya sampai mati. Setidaknya untuk saat ini, Ye Siwen bahkan tidak mempunyai ide ini dalam benaknya. Lagi pula, dia dan Beidou pada dasarnya hanya memanfaatkan satu sama lain. Xing Xiu hanya bisa dianggap sebagai preman tingkat tinggi. Dia tidak perlu mengurus banyak urusan Beidou. Bahkan keputusan untuk menerima misi itu pun terserah padanya. Namun, begitu Anda menjadi pejabat bintang, situasinya akan sangat berbeda. Anda akan sepenuhnya terintegrasi ke dalam Beidou dan berpartisipasi dalam manajemen serta perencanaan masa depannya. Bukan itu yang diinginkan Ye Siwen. Jangan coba-coba, teriak Pangeran ke-23 dengan marah, dan sebuah kekuatan dahsyat meledak dari tubuhnya. Meskipun masih sangat muda, ia sebenarnya adalah seorang master di tahap semi-santo akhir. Pantas saja ia berhasil lolos dari beberapa semi-santo di belakangnya. Para bawahan seorang master santo berjuang keras untuk lolos sampai sekarang. Ye Siwen mengangguk diam-diam. Ia pantang menyerah bahkan dalam menghadapi kesulitan, yang menunjukkan bahwa ia mampu mencapai hal-hal besar. Tak heran Beidou menaruh harapan padanya dan menggunakannya sebagai paku untuk mendorongnya ke alam Feixing. Meskipun dia tahu bahwa Beidou pasti memiliki lebih dari satu duri di alam Feixing, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Pangeran ke-23 tidaklah setidak kompeten yang dikatakan Jiao Mujiao. Tunggu sebentar. Baru kau bisa bertindak, kata Jiao Mujiao. Orang tua ini agak sulit dihadapi. Kau tahan dia sebentar. Setelah aku membereskan para antek setengah suci itu, aku akan kembali untuk membantumu. Jiao Mujiao tidak yakin dengan kemampuan tempur Ye Siwen. Menurutnya, Ye Siwen sudah luar biasa mampu menahan lelaki tua di tahap tengah Saint Realm ini. Pada akhirnya, dibutuhkan 2 orang yang bekerja sama untuk mengalahkannya. Kalau begitu jangan salahkan kami karena kejam. Pria tua berambut putih dan berwajah muda itu masih tersenyum, seolah-olah bukan dia yang membicarakan masalah ini, atau apa yang dikatakannya bukanlah sesuatu yang buruk. Lelaki tua berambut putih dan berwajah muda itu hanya mengulurkan tangan besarnya untuk meraih Pangeran ke-23. Ia tidak memiliki kemampuan bela diri apapun, juga tidak memiliki kekuatan magis. Itu hanyalah genggaman biasa, tetapi rasanya seperti langit runtuh dan bumi terbelah. Terjadilah ledakan dahsyat antara langit dan bumi, dan tangannya yang besar membengkak di angkasa melawan angin, menjadi semakin membesar, dan tiba-tiba mencengkeram Pangeran ke-23, dan ketika Pangeran ke-23 hendak dicengkeram hingga mati. Mulailah. Tiba-tiba, teriakan keras terdengar dari kehampaan, dan 2 sosok melesat keluar dengan kecepatan yang mengerikan. Gunung dan sungai jungkir balik, matahari dan bulan kehilangan cahayanya, seolah-olah hanya ada 2 orang ini di dunia. Siapa kau, dan kenapa kau menyelamatkan pecundang ini? Apa kau tidak takut menyinggung Pangeran ke-4 Wei Agung? Pria tua itu ketakutan ketika melihat 2 sosok berjubah putih bulan dan bertopeng monster. Bab 499 Membunuh Musuh. Aku belum pernah mendengar tentang Pangeran ke-4 Wei. Jiao Mujiao menutup telinganya dan menatap dengan pandangan menghina. Wajah lelaki tua itu tiba-tiba menjadi gelap,
dan dia berkata, apakah kalian berdua benar-benar ingin melawan kami? Pria tua itu juga menyadari bahwa Ye Xiwen dan Jiao Mujiao tidak mudah dihadapi. Mereka memancarkan aura yang membuatnya merasa tidak nyaman. Kalau tidak, berdasarkan kepribadiannya, ia pasti sudah bergegas dan membunuh mereka terlebih dahulu. Hebat, akhirnya kalian di sini. Pangeran ke-23 menghela napas lega ketika melihat mereka berdua. Ia menahan napas menunggu kedatangan orang-orang Beidou. Sekarang setelah semuanya begini, ia menyadari bahwa ia masih terlalu naif. Ia pikir ia punya cukup kekuatan dan ingin terbang sendirian. Siapa sangka Beidou mengabaikannya begitu saja dan membiarkannya terjerumus dalam bahaya seperti itu. Jiao Mujiao bahkan tidak memandangnya. Ia memandang rendah pangeran idiot ini di matanya. Meskipun ia berbicara dan tertawa dengan Ye Xiwen, menurutnya, Ye Xiwen memang cukup layak untuk dibandingkan dengannya. Siapakah dia? Dialah jenius terbaik generasi muda. Dia meremehkan para jenius biasa, apalagi pangeran ke-23, yang begitu saja diremehkannya. Sebaliknya, Ye Xiwen mengangguk kepada pangeran ke-23. Ia tidak memiliki kesombongan yang tak terjelaskan seperti Jiao Mujiao. Baginya, kesombongan seperti itu sama sekali tidak diperlukan. Pria tua itu menatap mereka berdua dengan ketakutan. Ia tidak menyangka bahwa pangeran ke-23 ternyata memiliki kekuatan tersembunyi. Dan dari komunikasi mereka, tampaknya mereka sama sekali bukan bawahan pangeran ke-23. Mungkin saja pangeran ke-23 telah berkolusi dengan beberapa kekuatan. Hal ini langsung membuatnya waspada. Siapapun yang berani ikut campur dalam urusan keluarga kerajaan Wei kemungkinan besar bukan pasukan biasa. Lebih lanjut, siapapun yang bisa dengan mudah mengirim dua penguasa alam suci kemungkinan besar bukan pasukan biasa. Dengan dukungan kekuatan seperti itu, pangeran ke-23 mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Sepertinya kau benar-benar ingin melawan kami, kata lelaki tua itu dengan suara berat. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Meskipun ia waspada terhadap dua orang di depannya, ia juga sangat sombong. Seorang penguasa Saint Realm sudah cukup untuk mendominasi dunia. Serang, teriak Jiao Mujiao sambil menghentakkan kakinya dengan keras. Ia menghancurkan sebagian kehampaan dan tiba-tiba muncul di antara para semi-santo itu. Bang! Seorang setengah santo terkejut dan dibunuh oleh Jiao Mujiao. Jiao Mujiao langsung menghantam kepalanya dengan pukulan, dan ia pun tewas. Berhenti. Pria tua itu terkejut dan marah. Ia tidak menyangka kedua orang ini akan membunuhnya sejak awal tanpa ragu sedikit pun. Segera, dia meninju ke arah Jiao Mujiao. Tinju besi tak tertandingi, ia juga berlatih teknik tinju yang luar biasa. Meskipun tampak tua, tinjunya kuat dan bertenaga, serta perkasa dan agung. Tunggu sebentar, lawanmu adalah aku. Ye Xiwen melancarkan serangannya. Sebuah tangan merah menyala segera terulur, dan di bawah penggunaan tangan langit runtuh awan api milik Ye Xiwen, bumi seolah berguncang dan langit hampir hancur. Pada saat ini, lelaki tua itu dengan cepat menarik kembali tinju besinya yang menyerang Jiao Mujiao dan bergegas menuju Ye Xiwen. Ia mengumpulkan seluruh energi dan darahnya, dan tinjunya bagaikan gunung, melesat ke arahnya. Ledakan. Pukulan ini sungguh mengguncang bumi. Tangan besi sebesar gunung dan tangan raksasa seluas langit tiba-tiba bertabrakan, dan hembusan udara yang mengerikan tiba-tiba terbentuk dari keduanya, langsung menyapu langit dan bumi, merobek ruang. Ah! Jeritan datang dari tirai cahaya tak berujung, dan lelaki tua itu terlempar horizontal, darah berceceran. Sepasang tangan besinya langsung hancur berkeping-keping oleh Ye Xiwen. Ia langsung berteriak dan terdiam cukup lama di kehampaan sebelum akhirnya bisa menstabilkan tubuhnya yang terdorong mundur. Puff! Pria tua itu memuntahkan seteguk darah dan menatap sosok bertopeng naga di depannya dengan tak percaya. Ia tak percaya ia bahkan tak bisa menahan satu gerakan pun. Ia telah menekuni tinju sepanjang hidupnya dan telah mencapai kemajuan pesat.
Tinjunya dikenal sebagai tinju besi tak tertandingi yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Ia bahkan berani melawan senjata suci sekalipun. Namun, ia tak menyangka bahwa setelah satu pertarungan melawan Ye Xiwen, kedua tangan besinya benar-benar patah. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari jari hingga ke lengan, dan darah menyembur keluar, yang tampak sangat mengejutkan. Baru saja, ia merasakan kekuatan dahsyat meremukkan tubuhnya. Tangan besar itu bagaikan batu kilangan penghancur dunia, menghantamnya. Jika bukan karena tinjunya yang menahan sebagian besar kekuatan itu, ia takkan mampu melawan. Satu pukulan ini saja sudah cukup untuk menghancurkan tubuhnya. Melihat lawannya lagi, dia bahkan tidak bergerak sama sekali. Sulit membayangkan betapa kuatnya tubuhnya. Ia membantai para prajurit dan menghancurkan banyak sekali lawan sebelum mencapai alam suci. Banyak lawan yang mengaku jenius, tetapi akhirnya tumbang di tangannya. Namun, ia belum pernah bertemu dengan guru yang begitu mengerikan, yang bagaikan dewa. Hembusan angin bertiup, membawa gelombang bau darah, mengangkat ujung pakaian Ye Xiwen. Ia mengenakan jubah putih bulan, tampak begitu halus. Semua orang yang melihat pemandangan ini tercengang, tidak peduli apakah itu para Semisanto, Pangeran ke-23, atau Jiao Mujiao, mereka semua tercengang pada saat itu. Hanya satu tamparan, bagai batu kilangan penghancur dunia, menghancurkan semua serangan lelaki tua di alam suci itu. Betapa mengerikannya tubuh itu. Mereka bersumpah belum pernah melihat tubuh sekeram itu sebelumnya. Dia adalah seorang guru besar di tahap tengah alam suci, dan senjata terkuatnya adalah sepasang tangan besinya, tetapi kedua tangan itu hampir hancur hanya dengan satu tamparan darinya. Ketika para Semisanto itu melihat pemandangan ini, mereka tiba-tiba merasa putus asa. Bagi mereka, pilar di hati mereka adalah orang tua di alam suci. Dalam kontes tingkat santo seperti ini, mereka, para Semisanto, sama sekali tidak cukup. Lagi pula, orang mesum seperti Ye Xiwen jarang. Namun, lelaki tua di alam suci ini sama sekali tidak berdaya melawan di hadapan Ye Xiwen, dan langsung roboh begitu disentuh. Hal ini membuat mereka merasa seperti jatuh ke jurang dan hampir roboh. Pangeran ke-23 juga menatap pemandangan di depannya dengan takjub. Ia tak pernah menyangka akan melihat pemandangan ini. Pria tua itu telah mengejarnya begitu lama, jadi ia tentu tahu betapa menakutkannya pria tua itu. Namun, ia mampu bertahan hingga saat ini, dan ia sendiri tahu bahwa mengatakan pria tua itu tidak bisa membunuhnya adalah omong kosong. Jelas bahwa pria tua itu sedang bermain kucing-kucingan, menggodanya, dan akhirnya ingin membunuhnya. Namun, lelaki tua itu hampir terbunuh oleh tamparan Ye Xiwen. Betapa mengerikannya pria ini. Ia langsung merasa takjub tak berujung pada organisasi Beidou. Awalnya, orang-orang di sekitar Beidou kebanyakan adalah anggota pinggiran. Ada juga beberapa master di alam suci di antara mereka, tetapi mereka jelas tidak semenakutkan Ye Xiwen. Jika hanya beberapa anggota acak saja yang sekuat itu, betapa kuatnya organisasi ini sungguh tak terbayangkan. Ia langsung mengurungkan niatnya untuk meninggalkan Beidou. Ia sudah berada di kapal bajak laut dan tidak ada cara lain. Setidaknya untuk saat ini, ia tidak punya kekuatan untuk melakukannya. Yang paling terkejut adalah Jiao Mujiao. Ia tidak menyangka Ye Xiwen akan sekuat itu. Ia pikir Ye Xiwen sangat sombong. Sebagai generasi muda, ia pasti bangga bisa mencapai tahap tengah alam suci. Namun, ia juga sangat takut pada lelaki tua yang entah sudah berapa tahun berlatih ini. Awalnya ia berencana untuk menghadapinya bersama Ye Xiwen, tetapi ia tidak menyangka Ye Xiwen akan menghajarnya seperti anjing sendirian. Sialan, orang ini benar-benar mesum. Jiao Mujiao terpaksa mengatakan ini. Pada saat ini, ia akhirnya mengerti mengapa Kingsu sangat merekomendasikan Ye Xiwen untuk bergabung dengan Beidou. Perlu Anda ketahui bahwa meskipun organisasi Beidou sangat longgar, bukan berarti siapapun dapat bergabung tanpa pemeriksaan apapun. Berkat rekomendasi kuat Kingsu,
Beidou memutuskan untuk memasukkan Ye Xiwen ke dalam ruang lingkup investigasi. Anak muda, jangan sombong. Raung lelaki tua itu, dan retakan mengerikan di tangan besinya mulai pulih sedikit demi sedikit. Wajah lelaki tua itu memerah tak seperti biasanya, dan jelas bahwa ia sedang mengaktifkan suatu metode rahasia untuk menyembuhkan luka-luka di tubuhnya. Tak lama kemudian, ia kembali ke kilau metalik dingin aslinya. Seketika, lelaki tua itu menyerbu ke arah Ye Xiwen, tinjunya menghantam bagaikan gunung, menghancurkan langit dan bumi. Seluruh seni bela dirinya terpusat pada kedua tinju besi ini. Serangan yang dilancarkannya kali ini membuat orang-orang mati rasa. Jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ye Xiwen bahkan tidak menatapnya lagi. Ia tidak ingin menimbulkan masalah lagi, jadi kali ini ia tidak menggunakan Fire Cloud Collapsing Sky Hand. Sebaliknya, ia menggunakan lagu terpopulernya, Great Destruction Stardust Fist. Sebagai perbandingan, meskipun Ye Xiwen sangat familiar dengan Fire Cloud Collapsing Sky Hand dan telah memahami esensi dari rangkaian teknik ini, pemahamannya tentang Great Destruction Stardust Fist masih jauh dari kata memadai. Selama bertahun-tahun, Ye Xiwen berlatih Great Destruction Stardust Fist, dan dapat dikatakan bahwa ia telah menguasai rangkaian teknik tinju ini hingga ke puncaknya. Ah gelombang, pria tua itu meraung, dan dalam sekejap mata, ia masih bisa menyerang Ye Xiwen. Ye Xiwen hampir bisa merasakan tekanan angin merobek otot-otot wajahnya. Bang! Ye Xiwen tiba-tiba meninju, seperti bintang besar yang tiba-tiba jatuh, menghantam tangan besi lelaki tua itu. Kara! Dengan suara patah tulang yang memilukan, tinju besi pria itu kembali patah di udara, dan lukanya bahkan lebih parah dari sebelumnya. Seluruh tinjunya berlumuran darah dan daging. Pria tua itu juga memuntahkan seteguk darah, dan bahkan tinjunya dihantam hingga berlumuran darah oleh Ye Xiwen. Terlebih lagi, ia tidak seperti Ye Xiwen, yang seluruh tubuhnya luar biasa kuat. Tinjunya adalah yang terkuat, dan ia langsung terluka saat itu. Pada saat ini, ia akhirnya menyadari bahwa pria bertopeng naga di depannya bukanlah tandingannya, jadi ia segera berbalik dan mencoba melarikan diri. Namun, Ye Xiwen tidak membiarkannya lolos, dan segera melancarkan Stardust Fist yang merusak. Lelaki tua itu menjerit pilu ketika tubuhnya remuk akibat pukulan itu dan ia pun tewas seketika. Bab 500 masuknya profil tinggi ke ibu kota kekaisaran. Tak lama setelah kematian santo tua itu, Jiao Mujiao juga menghabisi semua semi-santo. Ketika melihat Ye Xiwen bahkan lebih cepat darinya, Jiao Mujiao tampak sedikit aneh. Lalu ia terdiam cukup lama dan mengumpat, "Sialan, dasar mesum." Pangeran ke-23 di sampingnya mengangguk penuh semangat. Sial, pria ini memang mesum. Orang suci tua yang telah mengejarnya selama berhari-hari dan tak punya jalan keluar itu hancur berkeping-keping hanya dengan satu pukulan. Akan aneh jika dia bukan orang mesum. Namun, ia tiba-tiba menyadari sesuatu dan buru-buru menggelengkan kepalanya. Bercanda, menghadapi pria sekejam itu, bagaimana mungkin ia berani berkata lebih banyak? Jiao Mujiao berani bercanda dengannya, siapa dia? Beraninya ia bercanda dengan Ye Xiwen. Ye Xiwen tidak terlalu peduli dengan sikap mereka. Baginya, membunuh orang tua itu bukanlah hal yang bisa dibanggakan. Ada perbedaan kekuatan di level yang sama. Para jenius itu akan jauh lebih kuat daripada orang biasa ketika mereka dewasa. Demikian pula, jika lawannya barusan adalah Jiao Mujiao, mustahil baginya untuk menang dengan mudah, kecuali jika ia juga memasuki tahap tengah alam Sein. Terima kasih banyak, telah menyelamatkan hidupku kali ini. Setelah melihat kedua pria itu membunuh musuh yang mengejar, Pangeran ke-23 segera menyerah dengan upacara yang megah. Ya, Jiao Mujiao hanya menjawab dengan dingin. Menurutnya, kalau bukan karena pangeran idiot ini, kenapa mereka repot-repot menempuh perjalanan jauh dari alam Zhenwu ke alam Feixing? Ada yang datang, tanya Jiao Mujiao tiba-tiba. Ye Xiwen merasakannya dan menyadari bahwa memang ada banyak pikiran ilahi yang menyapu dari sekitarnya. Beberapa sosok muncul di kejauhan.
Jelas bahwa pertempuran sebelumnya telah membuat pasukan di dekatnya waspada. Ayo pergi. Penyebutan nama seseorang langsung membuat pangeran ke-23 seperti burung yang ketakutan. Waktu yang telah ia lewati membuatnya kelelahan, atau lebih tepatnya, membuatnya takut. Karena diburu, ia tak punya jalan keluar, tak punya cara untuk melarikan diri. Kenapa kau pergi? Kau tidak sedang mencoba melarikan diri, kau sedang mencoba kembali ke ibu kota kekaisaran dan merebut kembali tahta. Kata Ye Xiwen dengan tenang. Ia telah belajar sedikit di sepanjang perjalanan, Kaisar Kekaisaran Wei Agung saat ini, yang terobsesi dengan seni bela diri, kini sakit parah dan hampir kehilangan nyawanya. Akibatnya, perebutan tahta yang sebelumnya damai tiba-tiba memasuki fase paling intens. Dan pangeran ke-23, yang dulunya dianggap sebagai anggota biasa kelompok itu, sedang dikejar dan hampir kehilangan nyawanya setelah melarikan diri. Meskipun ini terkait dengan penarikan Beidou, pangeran ke-23 memiliki pasukannya sendiri, jika tidak, ia tidak akan berpikir untuk meninggalkan Beidou. Ini menunjukkan betapa seriusnya persaingan untuk merebut tahta Kekaisaran Wei. Apa yang perlu ditakutkan jika mereka melihatnya? Kata Ye Xiwen, sekarang kita perlu menunjukkan kepada mereka bahwa kalian punya pendukung baru untuk membangun momentum. Di antara banyak pangeran, pangeran ke-23 bukanlah yang paling populer. Yang paling populer, seperti pangeran tertua, pangeran kedua, pangeran keempat, pangeran ketujuh, pangeran ke-9, semuanya adalah pahlawan di generasinya. Karena kaisar belum menunjuk putra mahkota, ia terjebak dalam situasi di mana banyak pahlawan bersaing memperebutkan tahta. Sekarang bukan saatnya untuk bersikap rendah hati, tetapi untuk berkumpul kembali dan bekerja keras agar dapat bergabung kembali dengan barisan mereka yang bersaing memperebutkan tahta. Perebutan tahta tidaklah sesederhana itu. Hal ini tidak dapat diringkas dengan pepatah, sementara burung berkik dan kerang bertarung, nelayanlah yang menang. Kemungkinan besar Anda masih mengintai. Seseorang telah mengalahkan semua lawan dan menyatukan semua kekuatan. Pada saat itu, tahta akan setangguh Gunung Tai. Apa yang harus diperjuangkan? Pangeran ke-23 memang sosok yang sangat dihargai Beidou. Ia hanya panik sesaat sebelumnya, tetapi ia segera menemukan kunci masalahnya. Ia membungkuk dan berkata, kalau begitu, kuserahkan pada kalian berdua. Saat mengatakan ini, matanya menatap Ye Xiwen. Ia juga bisa melihat bahwa di antara kedua pria itu, Jiao Mujiao tampaknya tidak bersikap baik padanya. Sebaliknya, Ye Xiwen tampaknya lebih mudah diajak bicara. Ye Xiwen memandang pangeran ke-23, yang agak ambisius tetapi kurang berbakat. Jika dia benar-benar ambisius dan licik, dia tidak akan begitu buta terhadap situasi dan dengan gegabah ingin meninggalkan Beidou. Ia mendesah. Akan menjadi perjalanan yang panjang dan sulit untuk membantu orang ini naik tahta. Ini juga tugas mereka selanjutnya. Jika tujuannya hanya untuk menyelamatkan nyawa orang ini, mereka tidak perlu datang dari tempat yang begitu jauh. Namun, dalam perjalanan, Ye Xiwen berdiskusi dengan Jiao Mujiao bahwa cara terbaik adalah membunuh. Siapapun yang bersaing dengannya untuk memperebutkan tahta akan dibunuh. Setelah mereka semua terbunuh, akan ada perdamaian. Bagaimanapun, perebutan tahta di semua dinasti sangat berdarah, dan mereka sering bertempur hingga hanya tersisa satu orang. Di hadapan kekuatan absolut, semua konspirasi dan tipu daya hanyalah awan. Dengan satu tebasan pedang, semua konspirasi dan tipu daya akan hancur. Inilah cara yang paling langsung dan efektif. Mereka bertiga berjalan di atas cahaya pelangi dan dengan cepat menghilang dari pandangan mata-mata dari banyak kekuatan. Orang ini adalah pangeran ke-23, kan? Seseorang mengenali pangeran ke-23 dan berkata bahwa sebenarnya, berita tentang pangeran ke-23 yang sedang diburu telah menyebar ke seluruh kekaisaran Wei, tetapi tidak ada seorang pun yang ingin menyelamatkannya. Karena seluruh kekaisaran Wei sekarang sedang kacau, banyak kekuatan siap bergerak, tidak ada seorang pun tahu apa yang akan terjadi di detik berikutnya,
dan tidak ada seorang pun yang ingin menyelamatkan pangeran yang jatuh yang sepertinya akan segera mati. Tapi kedua guru yang dia temukan itu mengerikan. Aku kenal orang tua itu. Dia guru yang tak terduga di samping pangeran keempat. Konon, pangeran ketiga menghabiskan banyak biaya untuk mengundangnya keluar dari pengasingan, tetapi dia benar-benar dikalahkan oleh kedua orang ini. Ya, dilihat dari pakaian kedua pria ini, mereka mungkin anggota faksi atau organisasi tertentu. Sepertinya pangeran ke-23 telah menerima bala bantuan yang kuat lagi, dan akan segera kembali. Sulit untuk mengatakannya. Ibu kota kekaisaran sedang kacau balau saat ini. Para pangeran dan keturunan naga itu semuanya gelisah dan ambisius. Siapa yang tahu siapa yang akan menjadi kaisar sejati sampai akhir? Pangeran sejati, hehe. Siapa yang masih percaya takdir akhir-akhir ini? Itu cuma tipuan untuk mengelabui orang-orang bodoh itu. Siapapun yang lebih kuat, dialah pangeran sejati. Ketiganya adalah prajurit dan sangat cepat. Hanya dalam setengah hari, mereka telah kembali ke ibu kota kekaisaran kerajaan Wei Agung. Siapa itu? Tepat saat mereka bertiga terbang di atas ibu kota kekaisaran, seorang komandan legendaris dalam keadaan sempurna terbang dan berteriak. Seorang prajurit yang menjaga gerbang kota sebenarnya adalah sebuah kesempurnaan agung yang legendaris. Kekuatan kekaisaran Wei Agung bahkan lebih kuat daripada kekaisaran-kekaisaran besar di wilayah selatan. Di antara kekaisaran-kekaisaran besar di wilayah selatan, kekuatan setingkat Santo sangatlah langka, dan setengah Santo sudah merupakan kekuatan tempur tertinggi. Namun, pangeran ke-23 ini juga seorang setengah Santo. Bisa dibayangkan masih ada celah yang besar. Kau budak anjing, apa kau bahkan tidak mengenaliku? Teriak pangeran ke-23. Ia sedang dalam kesulitan dan saat ini sedang sangat miskin, jadi wajar saja jika ia paling peduli dengan wajahnya. Pangeran ke-23. Sang komandan tercengang ketika melihat pangeran ke-23. Ia tidak menyangka akan melihat pangeran ke-23 kembali. Sejak kekuasaan pangeran ke-23 dilenyapkan oleh pangeran keempat, semua orang mengira ia akan tamat. Tentu saja, mereka tidak menyangka akan ada hari di mana mereka bisa melihatnya lagi. Aku tidak berani. Sang komandan tertegun sejenak, lalu kembali bersikap angkuh. Tapi seperti yang kita semua tahu, Yang Mulia sudah lama menghilang. Dia tiba-tiba muncul, jadi dia harus tahu identitasnya. Wajah pangeran ke-23 langsung berubah muram. Apakah dia diserang? Jika seseorang yang telah lama pergi harus membuktikan identitasnya saat kembali, seluruh dunia akan kacau balau. Ini jelas taktik untuk mempersulitnya. Tampaknya seseorang tidak ingin dia kembali. Berani sekali. Wajah pangeran ke-23 muram. Kau bahkan berani menghentikanku. Sepertinya kau sudah tidak ingin hidup lagi. Ledakan. Saat berbicara, pangeran ke-23 tiba-tiba mengulurkan tangan besar dan mencengkeram komandan yang arogan itu hingga mati, mengubahnya menjadi bola kabut darah. Meskipun pangeran ke-23 tidak mampu menghadapi seorang master alam suci, dia lebih dari mampu menghadapi seorang master kesempurnaan agung yang legendaris. Ini juga yang telah diinstruksikan Ye Xiwen sebelumnya. Jangan kembali, atau jika kau kembali, kau harus bertindak cukup mencolok. Jika kau masih bersikap tidak mencolok saat ini, kau pasti akan mati lebih cepat, karena orang-orang itu pasti akan berusaha sekuat tenaga menyingkirkan mereka yang lemah dan tidak memenuhi syarat untuk bersaing terlebih dahulu, untuk menghindari situasi di mana nelayan diuntungkan oleh konflik antara keduanya. Inilah saatnya untuk tampil menonjol dan menunjukkan kekuatan yang cukup. Setelah membunuh komandan, mereka bertiga langsung masuk ke kota. Prajurit yang tersisa tidak berani menghentikan ketiga pria bertampang garang ini, apalagi salah satunya adalah pangeran ke-23. Meskipun kaisar memiliki ratusan pangeran dan cucu yang tak terhitung jumlahnya, berapapun jumlahnya, pangeran tetaplah pangeran, dan bukan giliran mereka untuk menindas. Komandan yang baru saja ingin pamer itu ditangkap dan dibunuh. Bagaimanapun, apapun yang terjadi, ada orang-orang di atas mereka yang harus mengatasinya.
Mengapa para prajurit di tembok kota ini harus mencari masalah dan mempertaruhkan nyawa mereka? Kabar kembalinya Pangeran ke-23 langsung menyebar ke seluruh ibu kota kekaisaran. Hampir semua pasukan yang sedikit lebih terinformasi mengetahui kabar kepulangan Pangeran ke-23. Terlebih lagi, pasukan yang lebih terinformasi menemukan bahwa 2 orang guru sakti telah membantu Pangeran ke-23 membunuh seorang guru agung setingkat Santo yang diutus oleh Pangeran ke-4 untuk memburunya. Seketika itu pula muncul rumor tentang kembalinya dia. Banyak rumor beredar, mengatakan bahwa Pangeran ke-23 telah menerima dukungan dari suatu kekuatan tertentu dan telah langsung mengirimkan para ahli untuk mendukungnya. Rumor-rumor itu sangat meyakinkan. Ada banyak rumor, dan menyebar dengan cepat.